Baik, ya, Dio, Rafael, Hadir. Selo, Hadir. Alexis. Hadir. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, namaku Winston dari kelas 12B absen 28. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang profesi yang saya pilih, yaitu Public Relations Director. Public Relations Director atau PRD memiliki pengertian salah satu posisi tertinggi di pekerjaan korporat yang bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan mengawasi strategi komunikasi organisasi untuk membangun dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan media. Jabatan PRD ini tuh mengkoordinasi seluruh aktivitas kehumasan termasuk hubungan media, komunikasi internal dan eksternal, serta memastikan pesan yang disampaikan itu selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi. Menjadi PRD ini memiliki maknanya sendiri, yaitu menggunakan skill komunikasi secara etis dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan hubungan erat antar sesama pekerja maupun pihak dari luar. Tidak hanya menjaga citra organisasi, tapi PRD juga memastikan kejujuran dan empati dalam setiap pesan yang disampaikan sambil menjunjung nilai kemanusiaan dalam mendorong kolaborasi tanpa menjatuhkan pihak manapun. Untuk menjadi PRD ini ada beberapa tujuannya juga. Yang pertama yaitu membangun dan menjaga citra positif bagi organisasi. Nah, PRD ini tuh dapat membantu dalam membentuk persepsi publik baik melalui komunikasi terencana dan konsisten. Dengan menyampaikan informasi akurat, masyarakat dapat memahami nilai dan komitmen organisasi sehingga terciptalah kepercayaan dan loyalitas dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu menjalin hubungan yang baik dengan publik dan pemangku kepentingan. Menjadi PRD ini juga berarti menjadi penghubung antara organisasi dan pihak media, klien, dan lain-lain. Melalui hubungan yang terbuka dan juga harmonis, organisasi dapat memahami aspirasi publik, meminimalkan konflik, serta membangun kerjasama yang mutualis. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mengelola arus informasi dan menghadapi isu atau krisis. Sebagai PRD juga harus bisa memastikan informasi keluar dan masuk ini terkelola dengan baik, terutama saat menghadapi isu-isu yang sensitif, dan juga menyusun strategi agar bisa mencegah salah paham supaya bisa memilih pilihan yang tepat untuk isu terkait. Nah, untuk menjadi PRD ini juga membutuhkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu penguasaan dasar manajemen dan strategi bisnis. Bisa dimulai saat memasuki perguruan tinggi atau universitas. Di sini kita bisa memahami bagaimana organisasi berjalan dari perencanaan hingga pencapaian tujuan, maaf. Lalu penting juga buat mempelajari materi inti agar bisa menyesuaikan komunikasi dengan era modern. Yang kedua yaitu perlu mempersiapkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat. Nah, nantinya kan seorang PRD ini akan memimpin tim dan juga menjadi juru bicara, sehingga dibutuhkanlah keterampilan berbicara, menulis, negosiasi, dan public speaking. Nah, semua skill ini tuh harus diasah sejak sekarang juga. Dan juga bisa dilatih dengan ikut organisasi mahasiswa saat kuliah nanti, kepanitiaan, dan lain-lain sebagai bentuk praktik agar bisa berdiskusi dengan berbagai pihak. Yang ketiga yaitu perlu dipersiapkan juga pemahaman tentang media, karena memahami cara kerja dan minat media serta etika berkomunikasi profesional ini bisa banget menjadi pegangan yang kuat bagi seseorang yang bekerja di bidang public relations. Di sini nih bisa membangun wawasan yang aktif dengan membaca berita, belajar menulis artikel, mengelola medsos agar bisa bertanggung jawab saat masuk ke dunia kerja nanti. Untuk menjadi PRD juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu persaingannya ketat. Nah, jabatan ini kan berada pada level yang strategis dan cukup tinggi, sehingga lulusan ini tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan, tapi juga bisa bersaing dengan lulusan lain. Contohnya, jika aku kan bakal masuk ke jurusan manajemen, nah ini bisa juga nantinya bersaing dengan jurusan Ilkom ataupun HI, jurnalistik, dan yang lain. Makanya tuh dituntut kemampuan tambahan agar bisa menjadi stand out factor. Yang kedua yaitu biaya dan pengalaman.
Biasanya perusahaan itu kan menerima yang lebih terdidik atau lebih berpengalaman, sehingga harus siap secara finansial untuk jadi bekal wawasan. Yang ketiga yaitu berani untuk beresiko. Akan ada banyak skenario di mana harus bisa mengambil keputusan berat yang cepat dan tepat, maka harus bisa belajar komitmen secara kritis. Nah, yang terakhir aku akan menjelaskan prospek kerja dari PRT ini sendiri. Prospek kerja PRT ini di masa sekarang, masa modern, ini sangat menjanjikan karena seiring meningkat kebutuhannya organisasi dalam komunikasi strategis, serta pekerjaan ini tuh juga tidak bisa digantikan oleh AI. Dengan perkembangan media yang cepat, arus informasi yang cepat, dan kesadaran akan transparansi, membuat peran di PRT ini sangat vital. Hanya dibutuhkan pengalaman dan kemampuan manajerial serta keahlian komunikasi yang kuat agar bisa memiliki peluang karir yang panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Alexis. Aku mau nanya, kamu kan ini Manajemen. Oh, PRT, sorry. ya, ya. Nah, untuk menurutmu jurusan yang paling cocok buat lolos kuliahnya apa? Oke. Terima kasih Alexis atas pertanyaannya. Buat biasanya tuh kalau yang lebih cocok di mata publik itu biasanya Ilkom atau HI gitu. Cuman kalau buat aku sendiri, aku lebih mending memilih yang jurusan yang lebih luas yaitu manajemen, agar nanti tuh seakan-akan kalau misalnya aku berubah pikiran atau aku kayak mau menjerumus ke yang lain tuh bisa lewat manajemen, daripada aku hanya berpegang teguh ke satu skill komunikasi. Mending aku belajar juga manajemen, dimana aku bisa nggak cuma belajar skill komunikasi tapi juga bisa belajar skill memanage. Terima kasih. Terus dia Mau nanya, alasan apa kenapa kamu memilih profesi itu? Apakah aku yang menarik dari profesi itu? Terima kasih Via. Jadi aku tuh memilih profesi ini karena pertama, aku tuh dari dulu memang suka dalam bidang komunikasi. Aku juga merasa kalau misalnya aku nih memiliki skill komunikasi yang kuat, hanya emang perlu ditingkatkan saja, hanya perlu diperbaiki. Maka itu kayak bisa memotivasi saya nih, kayak aku yakin aku punya backup skill yang kuat, maka aku tuh bisa mendorong karirku di sini. Dan juga komunikasi ini dari dulu juga menurutku menarik karena keren banget gitu, nggak bisa ada orang yang ngehasut atau kayak memotivasi orang lain biar bisa melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi begitu, sekian dari saya. Terima kasih.